Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua tetap semangat dan selalu bersuka cita menikmati kasih kemurahan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Menikmati Berkat dan Pemeliharaan Tuhan. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang penuh kasih sayang, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh ucapan syukur dan dengan segala kerendahan hati. Engkau adalah sumber segala berkat dan pemeliharaan dalam hidup kami. Terima kasih karena kasih-Mu yang tidak berkesudahan dan penyertaan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, bukalah hati dan pikiran kami saat ini, agar kami dapat merenungkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Ajarlah kami untuk lebih memahami betapa besar berkat dan pemeliharaan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Tolong kami untuk senantiasa mengandalkan-Mu dalam segala situasi, baik dalam suka maupun dalam duka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, kasih dan penyertaan Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Bahkan dalam setiap langkah kehidupan kita, Tuhan selalu menyediakan berkat yang melimpah bagi mereka yang percaya dan berharap kepadanya. Renungan ini hadir sebagai sebuah refleksi bagi kita semua untuk dapat memahami bagaimana kita dapat menikmati hidup yang penuh berkat ketika kita percaya sepenuhnya pada janji-janji Tuhan. Dalam perjalanan hidup dunia sekarang ini, seringkali kita ini dihadapkan pada berbagai macam persoalan, ketidakpastian, pergumulan yang membuat kita ini kemudian menjadi ragu-ragu atau bahkan kehilangan harapan. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa janjinya adalah ya dan amin. Ia tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu, melainkan memberikan kita suatu kekuatan, suatu pengharapan, dan juga berkat-berkat yang tidak terduga bagi mereka yang tetap setia dan percaya. Mari kita baca Yosua pasal 14 ayat 10 bagian A. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Saudaraku, ayat ini adalah bagian dari pernyataan Kaleb, sahabat Yosua. Kaleb dan Yosua itu naik daun ketika diutus untuk mengintai negeri Kanaan. Ada 10 orang memberi kabar yang buruk, dan 2 orang, Yosua dan Kaleb, memberi kabar baik yang penuh pengharapan. Padahal 12 orang ini melihat, mensurvei tempat yang sama. Salah satu 2 pengintai yaitu Yosua dan Kaleb itu orang-orang yang setia kepada Tuhan, yang tidak gentar menghadapi bangsa Kanaan. Ketika bangsa Israel akhirnya memasuki tanah perjanjian setelah 40 tahun mengembara di padang gurun, Kaleb yang saat itu berusia 85 tahun menerima bagian tanah yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Ada beberapa poin penting tentang janji berkat dan pemeliharaan Tuhan. Yang pertama, kesetiaan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Kaleb mengakui dengan jelas
bahwa Tuhan telah memelihara hidupnya selama ini. Ini adalah pengakuan iman yang dalam bahwa Tuhan itu selalu setia pada janjinya. Di tengah banyaknya tantangan, banyaknya kesulitan, Tuhan tidak pernah meninggalkan Kaleb. Yang kedua, janji Tuhan adalah ya dan amin. Seperti yang dijanjikannya. Kaleb tidak hanya percaya bahwa Tuhan telah memeliharanya, tetapi dia juga meyakini bahwa Tuhan akan terus memeliharanya di masa yang akan datang. Janji Tuhan adalah jaminan yang pasti, yang tidak pernah berubah. Saudaraku, pengakuan Kaleb adalah ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Kaleb, dia menyadari bahwa segala yang dia miliki, termasuk umur panjang dan kekuatan, adalah karena anugerah Tuhan. Kaleb adalah contoh bagi kita di zaman sekarang untuk selalu percaya pada kesetiaan Tuhan, tidak peduli apapun yang sedang kita hadapi. Kaleb juga mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang sudah tercurah dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang suka sekali membangga-banggakan dan memegahkan dirinya sendiri. Entah itu karena prestasinya, soal keberhasilan bisnisnya, soal keharmonisan keluarganya, soal hartanya, soal kekayaannya, soal mobilnya yang mewah, anak-anaknya, dan banyak lagi kesombongan-kesombongan lainnya. Firman Tuhan dengan tegas menyatakan, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Saudara dapat baca pada Yesaya pasal 2 ayat 11 bagian A. Tidak seharusnya kita itu bermegah tentang diri kita sendiri. Inilah yang dilakukan oleh Kaleb. Ia menceritakan tentang kebaikan Tuhan, tentang janji Tuhan yang digenapi dalam hidupnya. Bukan soal keberhasilan dan kesuksesannya karena kemampuan diri sendiri. Tetapi semua itu adalah karena anugerah kemurahan Tuhan. Kaleb tidak membanggakan kehebatan masa mudanya atau masa lalunya. Tetapi ia senantiasa mengarahkan pandangannya pada kesetiaan dan kasih Tuhan dalam hidupnya. Selama 45 tahun Kaleb mengalami pemeliharaan Tuhan sejak ia masih muda hingga masa tuanya. Kaleb berkata, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Saudara dapat baca pada Yosua pasal 14 ayat 11. Tuhan sangat menghargai orang yang senantiasa menceritakan akan kasih Tuhan, akan pemeliharaan Tuhan, akan pribadi Tuhan. Memuliakan nama Tuhan dan menceritakan perbuatan-perbuatan baik Tuhan yang besar adalah tugas dan komitmen kita sebagai orang percaya. Yosua itu benar-benar bangga terhadap iman sahabatnya yang bernama Kaleb. Atas nama Tuhan, Yosua kemudian memberkati Kaleb. Ini sebagai upah dari ketekunan dan kesetiaan Kaleb selama ini. Fokus hidup Kaleb mengacu pada janji Tuhan dan dia percaya
bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Tuhan janjikan. Mari kita baca Roma pasal 4 ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Saudaraku, ayat ini mengajak kita untuk merenungkan iman Abraham yang menjadi teladan bagi semua orang percaya. Abraham percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah sanggup memenuhi janjinya meskipun secara manusiawi hal itu terlihat mustahil. Keyakinannya tidak didasarkan pada kemampuannya atau kekuatannya sendiri, tetapi atas apa yang disebut kuasa dan kesetiaan Allah. Dalam kehidupan kita, seringkali kita ini dihadapkan pada situasi-situasi yang seolah-olah tidak ada jalan keluarnya. Janji-janji Allah mungkin terasa jauh dan terasa sulit untuk dapat dipercayai, terutama ketika kita melihat kenyataan yang bertolak belakang dengan apa yang dijanjikannya. Namun Roma pasal 4 ayat 21 yang sudah kita baca mengingatkan kita bahwa Allah itu tidak pernah gagal dalam memenuhi janjinya terjadi. Kuasanya itu tidak terbatas dan rencana Tuhan itu begitu sempurna. Ketika kita meragukan janji Allah, kita ini sebenarnya sedang meragukan akan karakter Allah. Abraham tidak meragukan Allah karena ia mengenal siapa Allah itu. Allah yang setia, yang berkuasa, dan tidak pernah ingkar janji. Iman Abraham bukanlah iman yang buta, tetapi iman yang didasarkan pada pengenalan akan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita sekarang ini sedang bergumul dengan keraguan terhadap janji Allah? Mari kita belajar dari Abraham. Percayalah bahwa Allah yang sama, yang memenuhi janjinya kepada Abraham, adalah Allah yang kita sembah hari ini. Dia tidak berubah, kuasanya tetap sama, dan kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Mari kita menyerahkan segala keraguan dan ketakutan kita kepada Tuhan. Dengan penuh keyakinan seperti Abraham, kita dapat berkata, Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang Ia janjikan. Biarlah iman kita dikuatkan oleh kebenaran ini, dan biarlah hidup kita menjadi kesaksian dan akan kesetiaan Allah yang tidak terbatas. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kasih setiamu yang tidak pernah habis. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia pada janji-janjimu. Seperti Abraham, Bapa orang beriman yang percaya kepada janjimu. Meskipun secara manusiawi tampak mustahil, kami juga memilih untuk percaya dan berharap kepadamu. Kami mengakui bahwa terkadang keraguan dan ketidakpastian menghampiri kami. Ya Tuhan, kuatkanlah iman kami. Tumbuhkanlah keyakinan dalam hati kami bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa dan sanggup melakukan segala sesuatu. Ketika kami menghadapi banyak tantangan dan kesulitan hidup, ingatkanlah kami akan janji-Mu yang selalu benar dan selalu dapat diandalkan. Kami berdoa agar kami senantiasa hidup dalam pengharapan dan keyakinan, bukan hanya melihat pada keadaan yang terlihat oleh mata jasmani, tetapi juga pada janji-Mu yang ajaib. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami, membangkitkan iman yang teguh
dan memperbarui pikiran kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu, Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, dengan iman yang teguh, mari kita terus berharap dan percaya bahwa Allah akan menggenapi segala janji-Nya dalam hidup kita, sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.